Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kehidupan kalian diberkahi dengan kelimpahan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta mari kita filter kisah ini dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Part 1. Ketika suamiku menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Tidak terasa 8 bulan sudah kami menikah. Rasanya waktu berjalan dengan begitu cepat, dan alhamdulillah aku telah hamil 5 bulan. Kami sangat bersyukur karena Allah cepat mempercayaiku untuk hamil. Sampai kehamilanku saat ini, aku masih bekerja. Aku berniat untuk istirahat ketika kehamilanku sudah 7 bulan atau saat ketika aku sudah tidak kuat untuk bekerja lagi. Bulan ini adalah saatnya untuk mengontrol kondisi kehamilanku. Biasanya ketika aku mau mengontrol, aku langsung ikut Mas Alfian ke rumah sakit ia bekerja. Setelah pulang dari rumah sakit, aku langsung ke kantorku. Sore telah tiba, waktu menunjukkan pukul 15. Aku sudah dijemput oleh Mas Alfian yang menungguku di depan kantor. Kemudian, sesampainya kami di rumah, Mas Alfian mengatakan sesuatu kepadaku yang membuatku sulit untuk menerimanya. Sayang, aku mau ditugaskan ke salah satu rumah sakit di Medan. Apa? Di Medan? Itu kan jauh, Mas. Terus, kapan kamu mulai berangkat ke sana? Iya sih, memang jauh. Ini juga suatu keputusan dan tugas yang berat juga. Ketika nanti aku nggak di rumah, kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Aku berangkat besok. Maksud kamu, aku di rumah cuma sama Bi Murti? Tanya aku dengan memasang wajah yang penuh dengan khawatir. Memangnya kamu di Medan sana mau berapa minggu atau berapa bulan? Lanjutku. Sekitar 2 bulan aku di sana. Kan berarti aku insya Allah bisa nemenin kamu untuk persalinan nanti. Mas, sebenarnya aku kurang setuju. Kenapa harus kamu yang ditugaskan di sana? Kenapa nggak yang lainnya? Atau kamu minta toleransi untuk nggak ditugasin ke tempat yang jauh? Iya, mau gimana lagi? Aku juga udah terlanjur tanda tangani kontraknya. Ya udah, yang penting kamu jaga diri di sana nanti dan jangan lupa jaga hati juga. Jangan khawatir sayang, hati ini cuma buat kamu kok. Doain ya, semoga nanti lancar dan aku janji untuk nemenin persalinan kamu nanti. Janji ya. Awas kalau bohong. Keesokan harinya, Mas Alfian bersiap berangkat ke Medan dan sedang menunggu taksi untuk menjemputnya. Beberapa menit kemudian, taksi telah datang. Maaf ya Mas, aku nggak bisa nemenin kamu di bandara. Iya, nggak apa-apa, jaga diri kamu ya. Dan dedek bayi jangan rewel ya ketika ditinggal ayah, ucap Mas Alfian dengan mengusap perutku. Kamu hati-hati Mas di sana. Iya, aku pamit dulu ya sayang. Assalamualaikum. Dengan mencium keningku. Waalaikumsalam. Ketika aku akan berangkat bekerja, ibu dan bapakku datang ke rumah. Sepertinya mereka sudah tahu kalau Mas Alfian pergi ke Medan. Karena mereka datang, akhirnya aku tidak jadi pergi ke kantor. Assalamualaikum, bunyi ketukan pintu rumahku. Aku yang sedang turun tangga segera membuka pintu. Ibu, bapak, ayo masuk. Bi Murti, tolong bikinin minum yang seperti biasa buat bapak dan ibu. Iya mbak. Kemarin malam Alfian nelpon ibu, katanya dia mau pergi ke Medan. Mending kamu tinggal sama ibu dan bapak Nan, ucap ibuku. Enggak deh bu, Nandin kan ditemenin sama Bi Murti. Terus juga Nandin hamil baru 5 bulan ini, jadi apa-apa masih bisa sendiri kok. Kecuali kalau Nandin udah gak kuat. Iya, Bi Murti suruh istirahat aja, terus kamu tinggal sama bapak dan ibu. Takut nanti terjadi apa-apa Nan, ucap ibuku. Enggak, ibu, nanti Nandin nelpon bapak atau ibu deh kalau Nandin butuh bapak sama ibu. Kamu tuh ya. Ya udah, yang penting kamu hati-hati ya Nan, ucap bapakku. Bi,
Kalau ada apa-apa nelpon ibu ya, ucap ibu. Iya bu, siap, jawab Bimurti. Karena kedatangannya ibu dan bapakku bermaksud untuk menjemputku. Dan aku menolaknya karena aku yakin akan baik-baik saja. Ibu dan bapakku pulang pada sore harinya. Aku merasa sedih dan galau ketika Mas Alfian harus pergi karena bertugas. Aku memang kurang setuju dengan apa yang diputuskan oleh Mas Alfian. Seharusnya Mas Alfian memikirkan dan mendiskusikan tentang hal ini denganku, agar dia tidak setuju ketika harus ditugaskan di Medan yang jauh dari Jakarta. 2 bulan kemudian, Mas Alfian yang seharusnya sudah pulang bertugas di Medan. Tapi Mas Alfian belum menelponku bahwa dia akan pulang atau tidak. Aku selalu memikirkan keadaan Mas Alfian yang ada di sana. Aku rasa yang merasa kangen bukan hanya aku saja, tetapi anak yang ada di dalam kandunganku juga sangat merindukan ayahnya. Kehamilanku saat ini sudah 7 bulan. Sekitar 2 bulan lagi, aku akan melahirkan anak kami. Sebenarnya, aku sudah mengambil cuti untuk tidak bekerja. Terlalu berat karena aku sudah merasa gampang lelah. Tetapi karena aku merasa bosan ketika di rumah terus, aku pun masih tetap datang ke kantor. Mbak Nadine kok masih kerja sih? Kan udah ngomong libur. Kasihan loh dedek bayinya nanti capek, ucap Sarah. Nggak apa-apa kok, lagian mbak juga masih kuat kerja daripada bosan di rumah terus. Tapi nanti mbak ikut untuk kontrol pembangunan kan? Tanya Sarah dengan rasa khawatir. Kalau mbak masih bisa, mbak ikut kok Sarah, jawabku. Aduh mbak, jangan deh, kan harus naik ke lantai atas. Terus turun lagi, naik lagi. Aduh, mending jangan mbak. Takut nanti terjadi apa-apa, ucap Sarah. Kemarin kan udah periksa ke dokter, alhamdulillah keadaannya baik-baik aja kok. Ya udah deh mbak, yang penting hati-hati ya nanti, ucap Sarah. Sesampainya aku di sebuah apartemen yang sedang dibangun, aku yang sedang berada di lantai atas. Tiba-tiba merasakan sakit di perutku, darah keluar, dan membuatku merasa takut dan berteriak minta tolong. Sarah yang juga berada di sekitar area yang sama denganku, langsung berlari menghampiriku. Coba tolong hubungi ambulans cepet, suruh Sarah kepada orang di sekitar dengan memegang tanganku. Beberapa menit kemudian ambulans telah datang dan aku langsung digotong untuk masuk ke ambulans. Aku merasa lemas dan merasa seperti mau mati. Dan beberapa menit kemudian akhirnya kami semua telah sampai di rumah sakit terdekat dari pembangunan apartemen. Sarah langsung menghubungi orang tuaku. Assalamualaikum tante, Mbak Nadine sekarang ada di rumah sakit. Kenapa Nadine? Tanya ibuku. Sepertinya mau melahirkan tante, tadi Mbak Nadine perdarahan. Oh ya, udah makasih ya Sarah. Ibu dan bapakku langsung datang ke rumah sakit setelah ditelepon oleh Sarah. Dan sesampainya di rumah sakit, ibuku menelpon Mas Alfian untuk segera pulang dari Medan. Alfian, ini Nadine perdarahan loh, kamu belum mau pulang? Innalillahi, pendarahan, terus gimana bu sekarang keadaannya? Tanya Mas Alfian dengan nada penuh kaget. Sekarang Nadine lagi ditangani sama dokter, terus kapan kamu pulang? Insya Allah lusa ya bu, saya bakal pulang karena lusa tugasnya baru kelar. Kamu tuh ya, katanya mau jadi suami siaga, tapi di saat istri lagi kayak gini malahan gak ada di sampingnya, ucap ibuku marah dan langsung menutup telepon. Sudah bu, jangan marah. Kita doain aja semoga Nadine baik-baik aja, ucap bapakku yang mencoba menenangkan ibuku. Menit demi menit terus berjalan, orang tuaku dan Sarah yang sedang menunggu di ruang tunggu terus berdoa dan merasa khawatir karena belum ada kabar dari dokter. Kemudian dokter dan salah satu suster keluar dari ruangan persalinan. Bagaimana keadaannya dok? Tanya ibuku yang sangat khawatir. Tenang toh bu, tenang sedikit, ucap bapakku. Alhamdulillah anaknya telah lahir dalam keadaan prematur. Anaknya berjenis kelamin laki-laki dan sangat tampan. Tetapi anaknya mengalami kurang darah. Kami harus segera mencari pendonoran darah bergolongan A. Semoga saja stoknya masih ada, ucap dokter. Dokter,
Stoknya darah golongan A alhamdulillah masih tersedia, Dok, ucap suster. Ya sudah, segera berikan kepada bayinya ya, suruh dokter. Lalu bagaimana dengan Nadine, Dok? Tanya bapakku. Mbak Nadine sudah sadar dan tahu akan keadaan anaknya yang kekurangan darah. Terima kasih ya, Dok, ucap ibuku. Ya sudah ya, permisi ke dalam dulu ya, ucap dokter. Beberapa menit kemudian, orang tuaku dan Sarah boleh masuk ke ruang persalinan untuk melihat keadaanku yang masih terbaring lemas. Aku meminta untuk keluar untuk melihat anakku yang berada di ruangan khusus yang terlahir prematur, dan aku ditemani oleh Sarah. Aku keluar menggunakan kursi roda dan masih memakai infus yang menempel di tanganku. Sesampainya aku di ruangan tersebut, aku tidak diperbolehkan masuk. Aku dan Sarah hanya melihat dari luar ruangan dan melihat melalui kaca besar. Dia tampan ya, Sar, kayak ayahnya, ucapku dengan senyum dengan mata yang berkaca-kaca. Iya Mbak, ganteng banget, perpaduan antara Mbak Nadine sama Mas Alfian, jawab Sarah. Seharusnya Mas Alfian ada di sini. Seharusnya Mas Alfian yang mengasih darahnya untuk anaknya, bukan dari orang lain. Tapi sekarang dia nggak ada di sini, ucapku dengan terus menangis. Sabar Mbak, katanya Mas Alfian pulang lusa kok. Udah terlambat, Sar, dia harusnya ada di sini pada saat ini, di mana dia harus memberikan darahnya, mengasani dan mengikomatkan kepada anaknya. Dia juga seharusnya ngasih nama untuk anaknya. Sabar Mbak, dan dedek bayinya juga insya Allah bakal terus membaik nantinya. Sabar ya Mbak. Aku akan berada di rumah sakit sekitar 2 hari, atau bisa lebih cepat, jika semua keadaanku dan anakku sudah semakin membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Aku memberikan nama untuk anakku, yaitu bernama Yusuf Husain. Nama tersebut adalah kesepakatanku dengan Mas Alfian. Aku bahagia karena si kecil telah hadir di dunia dengan selamat, walaupun dia terlahir dalam keadaan prematur dan kekurangan darah. Yusuf sangatlah tampan, membuatku semakin merindukan Mas Alfian yang sampai saat ini belum pulang. Tapi aku juga merasa gelisah dan berasa sedikit emosi dengan tidak adanya Mas Alfian yang berada di sampingku saat prosesi kelahiran Yusuf. Kenapa Mas Alfian seperti ini? Siapa yang salah? Ucapku dalam hati. Beberapa hari kemudian setelah persalinan, aku dan anakku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Mas Alfian juga sudah pulang dari bertugasnya di Medan. Pada suatu hari setelah aku melahirkan, setelah pulang, entah apa yang telah terjadi di Medan sana. Mas Alfian seperti ada suatu masalah yang ingin dia katakan kepadaku. Dia sering melamun dan seperti banyak pikiran dari cara dia menatap suatu objek. Mas, kamu ada masalah? Tanya aku dengan menepuk bahunya. Iya, kenapa? Jawab dia dengan kaget. Tuh kan, Mas, ada apa sih sama kamu? Kalau ada masalah omongin sama aku dong. Aku kan istri kamu, siapa tahu aku bisa bantuin kamu. Gak ada apa-apa kok, ini cuma sedikit masalah pekerjaan aja. Nanti juga sudah kayak biasanya lagi. Kamu yakin gak mau ngobrol sama aku tentang ini? Enggak sayang, ucap Mas Alfian dengan senyum dan memegang pipiku. Tapi entah kenapa aku jadi memikirkan hal ini. Aku merasa tidak yakin kalau Mas Alfian hanya memikirkan pekerjaan saja. Aku berpikir kalau ada sesuatu yang ditutupinya. Tapi apa itu? Aku berharap tidak ada sesuatu kabar yang buruk atau kejadian yang tidak mengenakan nantinya. Aku mencoba menelpon Sarah untuk curhat dengannya. Assalamualaikum Sarah, kamu sibuk? Ucapku saat menelpon. Waalaikumsalam. Enggak Mbak, memangnya ada apa? Mbak mau nanya, Mas Alfian kok kayak ada sesuatu yang ditutupinya ya? Keep positive thinking aja Mbak, siapa tahu Mas Alfian itu pusing mikirin pekerjaan. Iya sih, Mas Alfian ngomongnya karena ada sesuatu sama kerjaannya. Nah, itu dia udah bilang gitu. Udah deh Mbak, jangan mikir yang enggak-enggak deh. Kasihan Yusuf Mbak.
Iya kan, soalnya Mas Alfian itu nggak biasanya gitu loh, Sar. Sabar aja Mbak, nanti juga pasti moodnya bakal baik lagi kok. Aku memang sering curhat dengan Sarah, tetapi tidak semua masalah rumah tangga aku bicarakan dengannya, karena aku tahu batasnya. Setelah aku menelpon Sarah, aku pun mencoba untuk tidak memikirkan hal tersebut. Tapi tetap saja aku merasa ada sesuatu yang ia tutupi dariku. Tapi apa itu? 3 tahun kemudian, Yusuf anakku dan Mas Alfian kini sudah berusia 3 tahun. Tak terasa rasanya baru kemarin aku melahirkan Yusuf. Perkembangan dari Yusuf sangat baik. Dia kini sudah bisa berjalan dan sangat aktif. Maklum, Yusuf adalah anak laki-laki. Pastinya akan lebih aktif dibandingkan anak perempuan. Namun saat ini Yusuf sedang demam. Aku akan pergi ke klinik untuk memeriksa Yusuf ke dokter anak. Aku menelpon Mas Alfian untuk mengantarku ke klinik terdekat. Mas, badannya Yusuf panas. Aku mau ke klinik. Kamu bisa nganterin aku nggak, Mas? Aduh, maaf sayang, hari ini ada jadwal mau mengoperasi salah satu pasien. Ini bentar lagi. Oh ya udah deh, aku kira kamu lagi nggak sibuk. Ya udah, kamu ke klinik yang dekat aja dari rumah ya, hati-hati. Iya Mas, terima kasih. Aku segera pergi ke klinik yang tidak jauh dari rumah. Aku tidak pergi ke rumah sakit tempat Mas Alfian bekerja, karena cukup jauh dari rumah. Sesampainya aku dan Yusuf di klinik tersebut, aku segera masuk ke ruangan periksa. Saat aku masuk, dokter tersebut merasa terkejut ketika melihatku. Dokternya adalah seorang wanita berhijab dan bernama Dr. Nabila Syifa, yang tertera di nama tagnya yang ada di jas putih khas dokter. Ada keluhan apa dengan anaknya, Bu? Tanya dokter tersebut. Anak saya sedang demam, Dok. Oh iya. Sebelumnya, nama anaknya siapa ya, Bu? Tanya dokter Nabila dengan senyum yang seperti ada sesuatu. Nama anak saya Yusuf Husain dan saya Nadine Rahmania Sujono. Panggil saja anak saya Yusuf dan panggil nama saya Nadine dengan senyum. Anaknya sangat lucu dan menggemaskan ya. Baik, saya periksa dulu ya Mbak. Saat Yusuf diperiksa, kami mengobrol banyak hal. Saya senang bisa melihat Yusuf, dia sangat tampan. Andai anak saya masih ada, mungkin anak saya hampir sama dengan Yusuf, ucap dokter Nabila dengan wajah sedih. Maaf dok, memangnya anaknya dokter meninggal? Iya, anak saya meninggal saat setelah dilahirkan. Dia hanya bertahan selama beberapa jam saja. Dan juga saat persalinan berlangsung, suami saya tidak ada di samping saya. Jawab dia. Saya turut berduka cita ya dok. Saat saya melahirkan Yusuf juga suami saya tidak ada di sampingnya. Jadi saya mengerti bagaimana rasanya. Iya, semoga lekas sembuh untuk Yusuf ya. Sebentar saya tuliskan dulu resep obatnya. Ini resep obatnya, silahkan ditebus di apotek klinik ini ya Mbak, lanjut dokter Nabila. Terima kasih ya dok, senang bisa bertemu dengan dokter yang baik hati, ucapku. Iya, sama-sama, saya juga senang bisa bertemu dengan Mbak. Apalagi jika saya bisa berteman dengan Mbak. Berteman? Tentu saja saya terima dengan senang hati, jawabku dengan senyum. Saya permisi dulu ya, lanjutku. Iya, sampai ketemu lagi Yusuf, ucap dokter Nabila. Setelah selesai, aku dan Yusuf pulang dan memberikan Yusuf makanan. Dan setelah itu aku memberikan Yusuf obat demam yang telah diberikan oleh dokter Nabila. Beberapa hari kemudian, Yusuf telah sembuh dari demamnya. Aku pun bisa memulai kembali untuk bekerja seperti biasanya. Mas Alfian lebih pagi untuk pergi ke rumah sakit dibandingkan aku. Aku yang biasanya pergi 7.30, kini aku setelah menikah berangkat bekerja pada pukul 8.15 karena aku harus banyak mengurus anakku dan banyak menyiapkan untuk suamiku juga. Mas Alfian telah berangkat ke rumah sakit, namun bekal yang ia minta kepadaku ketinggalan di meja dapur. Aku segera mengejar Mas Alfian yang baru saja pergi. Aku pikir Mas Alfian masih di depan, tapi ternyata dia sudah pergi jauh. Aku harus memberikan bekal ini kepada Mas Alfian sebelum aku berangkat ke kantor. Aku segera pergi ke rumah sakit di mana Mas Alfian bekerja.
Ketika aku bekerja, biasanya Yusuf ditemani oleh asisten rumah tanggaku. Kalau tidak, ibuku biasanya datang ke rumah dan Mas Alfian. Sesampainya aku di rumah sakit, aku bertemu kembali dengan Dokter Nabila. Dia seperti membawakan sesuatu untuk orang yang ada di rumah sakit ini. Aku mencoba menyapanya. Dokter Nabila, ucapku saat berpapasan dengannya. Mbak Nadine, tanya dia dengan gugup. Iya, saya Nadine. Saya yang waktu itu datang ke klinik untuk memeriksakan anak saya Yusuf, ucapku dengan senyum. Oh iya, saya ingat. Itu tas bekal, jawab Dokter Nabila. Oh iya, ini bekal untuk suami saya. Suami saya adalah salah satu dokter yang berada di rumah sakit ini. Namanya Dokter Alfiansa Husain. Dokter juga bawa bekal. Untuk siapa? Jawabku. Ini untuk suami saya juga. Tadi dia minta untuk saya bawakan bekalnya, ucap dia. Oh, suaminya juga kerja di sini. Dokter juga kah? Tanyaku. Iya, dia juga dokter sama seperti saya. Dokter siapa namanya? Siapa tahu kan Mas Alfian kenal dengan suaminya dokter. Maaf ya, saya buru-buru. Saya harus segera kasih bekal ini untuk suami saya karena dia belum sarapan. Permisi, ujar dia dengan tergesa-gesa dan langsung pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Aku heran kenapa Dokter Nabila ketika melihatku sangat terkejut. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Seakan-akan dia seperti mengenalku dan pernah bertemu. Padahal aku juga baru bertemu dengannya saat datang ke klinik bersama Yusuf. Aku segera menuju ke ruangan Mas Alfian untuk memberikan makanan. Mas, ini bekalnya tadi ketinggalan, ucapku dengan menaruh bekal makanan di mejanya. Oh iya, aku lupa tadi. Maaf ya sayang, kamu jadi repot-repot nganterin ke sini. Iya, bukan suatu masalah kok Mas. Oh iya, tadi aku ketemu sama dokter anak yang waktu itu aku datang untuk memeriksa Yusuf, Mas. Namanya tuh Dokter Nabila, ucapku dengan berpikir mencoba mengingat nama Dokter Nabila. Mas Alfian terkejut akan ucapanku dan dia menjawab dengan gagap seakan-akan dia mengenalnya. Apa? Dokter Nabila? Jawab Alfian. Iya Mas, kamu kenal? Soalnya dia juga suaminya ada di sini. Pasti harusnya kamu kenal dong ya, ucapku dengan senyum tipis sedikit heran. Oh iya, pasti aku tahu dong, tapi cuma tahu nama aja, kan aku baru ada di rumah sakit ini, jadi belum kenal banyak. Oh gitu ya, ya udah aku pergi dulu ya, jangan lupa dimakan Mas. Iya, hati-hati kamu ya sayang. Aku berpamitan dengan mencium tangannya, aku pun keluar dari ruangan Mas Alfian. Dan di saat aku telah keluar, ternyata ada Dokter Nabila yang berada di luar, yang telah mendengarkanku dan Mas Alfian bercakap-cakap tadi. Tapi aku tidak melihatnya karena dia bersembunyi dan menangis saat mendengarkanku dan Mas Alfian berbicara. Dokter Nabila melihat bekal yang ingin diberikan kepada seseorang. Dan setelah itu, ia langsung pergi meninggalkan rumah sakit untuk pulang dengan menangis terharu. Pada sore harinya, Dokter Nabila yang sedang berada di rumah, dengan duduk bersantai mendengar bel rumah berbunyi dan terdengar suara. Assalamualaikum, ia langsung bergegas untuk membuka pintu depan rumah dan menjawab. Waalaikumsalam, ketika Dokter Nabila membuka pintu, ia terkejut dan tersenyum tipis manis di wajahnya. Mas Alfian, masuk Mas, ucap dia seperti orang yang sudah sangat dekat dengan Mas Alfian. Iya, makasih, saya duduk ya. Ada apa Mas datang ke sini? Ada yang mau dibicarakan? Ucap Dokter Nabila dengan wajah penuh penasaran dan terheran-heran. Tadi pagi Nadine bilang ke saya, kamu datang ke rumah sakit, terus mau nganterin bekal, tanya Mas Alfian. Iya Mas, aku datang ke rumah sakit, jawab Dokter Nabila, dengan menundukkan kepalanya dan mencoba menahan sedihnya. Kalau begitu, saya yang menginginkan penjelasan dari kamu. Tolong jelaskan, pinta Mas Alfian. Aku sadar Mas, aku cuma wanita kedua yang ada di hati kamu. Atau bahkan aku gak ada di hati kamu Mas. Aku cuma minta kalau kamu bicara sama Mbak Nadine tentang semua ini dengan baik-baik. Aku capek harus terus bersikap seperti ini, ucap Dokter Nabila yang tanpa sadar meneteskan air mata di pipinya.
Kita tunggu waktu yang tepat. Nanti kita bakal bicarakan ini semua kepada Nadine, ucap Mas Alfian mencoba meyakinkan Nabila. Kapan Mas? Kapan? Kita udah bertahan selama 3 tahun dengan penuh kebohongan. Mau sampai kapan? Ucap Nabila dengan nada pelan yang mencoba untuk bersabar. Saya akan siapkan semuanya untuk hal ini. Nanti kita pasti akan membicarakan hal ini dan saya yakin Nadine pasti akan menerima semuanya. Walaupun ketika masih awal setelah kita berbicara, dia akan sulit untuk menerimanya. Ucap Mas Alfian dengan hati tak tenang dan merasa bersalah. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Lanjut Mas Alfian yang berpamitan tanpa melihat wajah Dokter Nabila. Waalaikumsalam, jawab Dokter Nabila yang terus melihat Mas Alfian berjalan keluar. Nabila sangat sedih dan ia terduduk seperti orang lemas yang mendengar kabar buruk. Dokter Nabila terus memikirkan, dia bahkan berpikir ingin membicarakan tentang ini kepada aku tanpa adanya Mas Alfian. Tapi ia rasa itu tidak akan mungkin terjadi karena ia juga memikirkan seperti apa reaksiku ketika mendengar suatu kebohongan terbesar dalam hidup. Di sisi lain, Mas Alfian yang sedang menuju ke rumah untuk pulang juga memikirkan hal yang seharusnya ia ungkapkan pada 3 tahun yang lalu. Mas Alfian juga memikirkan seharusnya ia tidak melakukan ini dengan secara mendadak. Mas Alfian terus memikirkan hal ini hingga sampai di rumah dan mengetuk pintu dengan wajah melamun. Mas, kok kamu bengong sih? Ada apa? Gak apa-apa kok sayang, aku cuma capek aja. Alhamdulillah kalau nggak ada apa-apa. Mending kamu mandi, terus kalau mau makan, bilang ke aku ya Mas, karena udah siap di meja makan. Tapi kalau mau makannya nanti, nggak apa-apa sih kalau mau istirahat dulu, ucapku dengan memegang dan mengusap salah satu pipi Mas Alfian. Kenapa ya? Kok akhir-akhir ini Mas Alfian kayak ada beban di pikirannya? Aku jadi penasaran, ucapku dalam hati, sambil berjalan menuju ke lantai atas. Setelah Mas Alfian selesai mandi, aku dan Mas Alfian menuju ke ruang makan. Aku yang sudah makan terlebih dahulu, waktu Mas Alfian belum pulang, hanya akan menyiapkan makan malam untuk Mas Alfian. Setelah selesai menyiapkan makan, dan aku menyuruh asisten rumah tanggaku, Bi Murti, untuk membereskan meja makan jika Mas Alfian sudah selesai makan. Aku menidurkan Yusuf di kamarnya. Yusuf sudah tidur sendirian saat ini, walaupun terkadang Yusuf masih tidur denganku dan Mas Alfian. Ketika aku yang sedang menyelimuti Yusuf, Mas Alfian masuk ke kamar Yusuf dan duduk di sampingku, yang duduk di ranjang. Mas Alfian menanyakan beberapa hal kepada aku. Istriku tersayang, jika aku melanggar janji suci pernikahan kita, apa yang kamu lakukan? Marah? Kenapa marah? Karena aku pasti akan sangat kecewa dengan hal tersebut, Mas. Apalagi jika kamu melanggar salah satu janji pernikahan kita, jawabku dengan tegas. Apakah kamu hanya akan marah saja? Tanya Mas Alfian. Tidak, mungkin ada hal lain Mas, tapi insya Allah aku akan mencoba menerima semuanya. Karena kita menikah itu atas izin Allah, maka dari itu aku akan mencoba selalu ada untuk kamu Mas. Karena kesalahan di suatu pernikahan atau rumah tangga itu pasti selalu ada. Kamu tinggal berdoa kepada Allah supaya aku mau menemani kamu sebagai istri kamu selama-lamanya dengan anak-anak kita nanti, dan aku juga akan berdoa untuk kamu Mas, ucapku dengan senyum. Mas Alfian mencium keningku dengan meneteskan air mata karena terharu mendengar ucapanku. Aku pun memeluk Mas Alfian dengan senyum dan rasa bahagia telah memiliki suami yang sangat aku sayangi. Terima kasih banyak sayang, aku beruntung memiliki istri yang begitu menerima segala kekuranganku, yang selalu mencintaiku dan menyayangiku dengan perhatian dan doa-doa yang terus kamu panjatkan kepada Allah. Aku melepaskan pelukan mesra dan hangat yang pasti sangat aku rindukan suatu saat nanti. Kami pun keluar dari kamar Yusuf setelah mencium keningnya Yusuf. Aku berbicara kepada Mas Alfian untuk sholat Isya berjamaah dan setelah itu beristirahat karena besok akan ada banyak aktivitas yang harus kami hadapi.
4 tahun kemudian, usia pernikahanku dan Mas Alfian sudah 8 tahun. Selama bertahun-tahun, gak banyak cobaan yang terus datang dari rumah tangga kami. Wajarlah, suatu rumah tangga pasti akan diberi ujian oleh Allah. Yusuf juga sudah berusia 7 tahun dan sudah bersekolah di sekolah dasar kelas 2. Yusuf kini sangat tampan dan cerdas, membuat aku dan Mas Alfian selalu kagum dan bangga dengan apa yang telah dicapainya. Seperti biasanya, Mas Alfian yang sering mengantar Yusuf menuju ke sekolah, sedangkan aku yang selalu menjemput Yusuf pulang sekolah. Ketika sudah sampai di depan gerbang sekolah, aku yang berniat akan menjemput Yusuf. Salah satu guru yang mengajar di sekolah dasar tersebut yang keluar bermaksud untuk pulang. Kemudian guru tersebut bertanya kepadaku, "Loh, Bu Nadine kesini?" tanya guru tersebut dengan senyum. "Iya Bu, kan memang sudah biasa." "Loh, tapi tadi Yusuf udah pulang, tadi dijemput sama wanita berhijab." "Aduh, namanya siapa ya? Saya lupa Bu." "Wanita berhijab?" tanya aku dengan wajah yang penuh dengan rasa penasaran. "Iya, tadi sih bilang kalau tidak salah itu temannya Bu Nadine." "Oh ya, udah Bu, makasih ya. Saya permisi dulu," ucapku langsung membuka pintu mobil dan segera pulang ke rumah untuk memastikan Yusuf sudah pulang atau belum. Sesampainya aku di rumah, aku melihat 2 mobil yang berada di halaman rumahku. Aku keluar dari mobil dan mengernyitkan dahi dan alis bermaksud bertanya-tanya, mobil siapakah ini? Apakah ini mobil dari wanita yang telah menjemput Yusuf? Ucapku di dalam hati dan segera masuk ke rumah. "Mas, kenapa ada Dokter Nabila? Ada apa dengan Yusuf? Sakit?" tanya aku dengan sembari melihat Dokter Nabila. Dengan banyaknya pertanyaan yang ingin dia ungkapkan kepada Dokter Nabila. "Yusuf baik-baik saja Mbak. Sebaiknya Mbak jangan panggil saya dengan sebutan dokter. Cukup dipanggil saya Nabila saja. Saya cuma tanya keadaan anak saya ya. Saya tidak menyuruh kamu untuk mengenalkan diri," ujarku dengan nada sedikit keras. "Nak, Yusuf ke kamar dulu ya, main sama Bimurti dulu," ucap Nabila begitu hangat dan sangat dekat seperti hubungan antara anak dan ibu. "Apa-apaan ini? Kenapa kamu begitu akrab dengan anak saya?" tanyaku. "Ada hubungan apa kalian?" tanyaku yang sudah sangat tidak sabar mendengar jawaban dari Nabila maupun Mas Alfian. "Nadine, tenang dulu ya sayang, duduk. Kita obrolin secara baik-baik ya," ucap Mas Alfian yang mencoba menenangkan aku. "Ada hubungan apa kalian?" Aku mengulang pertanyaanku dengan nada sedikit pelan. Aku juga istrinya Mas Alfian, Mbak." "Apa kamu bilang? Istri?" ucapku dengan perasaan ingin menampar Nabila. "Apa maksud kamu?" lanjutku dengan berjalan perlahan mendekati Nabila. "Maksud dia," jawab Mas Alfian yang ingin mengatakan sesuatu namun dipotong olehku. "Diam kamu Mas, aku tanya ke Nabila, bukan kamu," ujarku dengan menatap Mas Alfian. Nabila terus menunduk. Dia bermaksud ingin mengatakan semua penjelasan agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman. "Dengar ya, kamu Nabila." "Ya, Nabila, seorang wanita muslimah berhijab. Apa maksud dari topeng yang kamu kenakan? Apa kamu gunakan hijab ini untuk memikat para suami orang? Ternyata kamu itu adalah seorang wanita berhijab, namun bertabiatkan." Ucapku dengan mengangkat jari telunjukku ke dalam muka Nabila. Perkataanku tadi membuat Nabila yang tertunduk langsung menatapku dan tak sadar bahwa ia meneteskan air mata. "Nadine, cukup," ucap Mas Alfian dengan nada yang keras. "Mas, selama ini kita menikah, apa kamu pernah membentak aku seperti ini? Dan kali ini, pada hari ini, kamu membentak aku karena wanita ini?" Jawabku yang menatap Mas Alfian dan menoleh kepada Nabila. "Karena," ucap Mas Alfian yang lagi-lagi terpotong olehku. "Karena apa? Karena apa? Karena aku keterlaluan. Bukankah yang lebih parah itu kamu dengan wanita ini?" ujarku dengan memotong perkataan Mas Alfian. "Cukup aku bilang, Nat," ucap Mas Alfian dengan nada yang kembali cukup keras. "Oke,
Aku bakal mengakhiri semua ini. Kamu lihat aja, Mas. Oh iya, sekarang kamu lebih membela wanita ini. Wanita yang menjadi istri muda kamu. Atau kamu menganggapnya sebagai madu dari surga? Atau apapun itu, yang jelas dia adalah wanita perusak yang tidak tahu malu. Ucapku yang mencoba menahan tangis yang sudah sangat ingin mengalir deras di pipiku. Aku langsung naik tangga menuju kamarku. Sedangkan Mas Alfian dan Nabila, setelah mendengar ucapanku, terus terdiam. Nabila terus menangis, tak kuasa menahan rasa sedih yang ia alami. Dan Mas Alfian memikirkan apa yang telah terjadi. Aku yang berada di kamar menangis terseduh-seduh. Dan sesekali aku menutup wajahku dengan tanganku. Aku tertunduk lemas di lantai dengan memegang foto pernikahanku dan Mas Alfian, memeluknya, lalu melemparkan foto tersebut. Mas, kamu pernah bilang bahwa ketika kita mengungkapkan semuanya, pasti Mbak Nadine akan menerimanya, tapi kenyataannya, ucap Nabila yang sudah tidak menangis lagi. Namun ia masih memasang wajah sedih. Mungkin nanti dia akan menerima kenyataan ini, jawab Mas Alfian dengan tenang. Gak akan mungkin, Mas. Aku tahu bagaimana rasanya jika aku berada di posisi Mbak Nadine. Sudahlah, lebih baik aku pulang, Mas. Assalamualaikum, ujar Nabila dengan langsung keluar rumah. Sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku dan membawa Yusuf tanpa pamit pada Mas Alfian. Keesokan harinya, aku masih beraktivitas seperti biasanya. Aku mengantar Yusuf ke sekolahnya. Biasanya yang selalu mengantar Yusuf adalah Mas Alfian, tapi kali ini harus aku yang melakukannya. Ketika masuk ke kantor, tiba-tiba Sarah menyambut kedatanganku dengan memberikan sesuatu kepadaku. Selamat pagi, Mbak. Ini ada surat buat Mbak Nadine. Dari siapa? Nggak tahu, Mbak. Bagi Sarah sih orangnya itu asing, pakai hijab. Dia datang ke sini cuma mau ngasih surat ini aja. Habis itu dia langsung pergi. Berarti perempuan. Iyalah, Mbak, pakai hijab ya. Berarti perempuan ya kali cowok, Mbak, ucap Sarah dengan sedikit tertawa. Ya udah, makasih ya Sarah, ucapku dengan berjalan meninggalkan Sarah. Iya, Mbak, santai aja, jawab Sarah dengan tersenyum. Saat aku berada di ruanganku, aku berpikir siapa yang memberiku surat ini. Tiba-tiba terlintas di pikiranku bahwa yang membuat surat ini adalah Nabila. Nabila, buat apa dia ngasih surat ini? Tanya aku dalam hati, dan aku enggan membuka surat ini. Aku melemparkan surat tersebut ke tempat sampah tanpa melihat tulisan nama yang tertera di amplop surat tersebut. Di klinik, Nabila memikirkan apakah surat tersebut sudah berada di tanganku atau belum. Mbak Nadine udah buka suratnya apa belum ya? Kalau misalkan sudah, maka bagaimana reaksinya? Tanya aku pada diriku seorang diri. Nabila terus berpikir dan berharap semoga surat tersebut sudah dibaca. Waktu terus berjalan, siang akan segera datang. Saatnya aku harus menjemput Yusuf. Kali ini, aku harus menjemput Yusuf dengan tepat waktu. Karena jika tidak, kasihan Yusuf yang harus lagi-lagi menunggu dijemput. Aku telah sampai di depan sekolah, menunggu bel pulang berbunyi. Aku melihat Yusuf sudah keluar. Akhirnya Yusuf keluar dengan berlari dan memelukku. Ayo kita pulang. Tapi Yusuf mau beli es krim atau coklat atau apa sayang? Tanya aku dengan senyum dan mengusap rambut kepala Yusuf. Yusuf kepingin mainan aja, Bunda. Kan mainannya Yusuf itu di rumah semua. Bunda nggak bawa mainannya Yusuf ke rumah nenek. Maafin Bunda ya sayang, Bunda lupa bawa mainannya Yusuf. Ya udah, kita pergi ke toko mainan, terus sama beli buku buat Yusuf baca ya, kan Yusuf juga suka baca. Saat kami akan masuk ke dalam mobil dan berbalik arah, aku terkejut melihat Mas Alfian yang berdiri di seberang jalan. Bunda, itu ayah. Ayah, Yusuf berteriak dan melepaskan tangannya yang sedang aku gandeng. Ayah, kata Bunda, ayah mau menyusul ke rumah nenek dan kakek, tapi kok enggak? Ayah sibuk bekerja sayang, nanti kalau ayah nggak sibuk insya Allah nyusul kok.
Jawab Mas Alfian dengan melihat ke arahku, tapi aku mencoba untuk mengabaikan tatapannya. Karena nanti ayah menyusul, kita pergi ke toko buku dan mainan dulu yuk, ajakku sekaligus sengaja untuk menghindar dari Mas Alfian. Tapi bunda, biar nanti ayah aja bawa mainannya Yusuf ke rumah nenek, pinta Yusuf. Kan kalau misalkan kita beli lagi, nanti Yusuf punya yang terbaru loh. Ya udah, ayo bunda, ayah Yusuf pergi dulu ya. Nanti ayah janji datang menyusul Yusuf sama bunda. Melihat Yusuf yang meminta janji kepada Mas Alfian membuatku merasa terpukul dan bersalah. Kenapa semua ini harus terjadi? Dan kenapa harus membohongi anak sekecil Yusuf yang tidak bersalah? Suara handphone milik Alfian berdering, menandakan ada seseorang yang menelponnya. Ternyata Nabila yang menelpon. Saat Mas Alfian menyebut nama Nabila, aku segera masuk ke dalam mobil tanpa berkata-kata sedikit pun. Dia sangat dekat. Apakah dia tidak memikirkan sedikit pun bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Apa aku juga harus berhenti mempertahankan semua ini? Menyerah atau mengalah? Gumamku dalam hati. Pukul 18.30 setelah sholat maghrib, aku, Yusuf, ibu dan bapak makan malam bersama di ruang makan. Nat, kenapa Alfian gak ikut ke sini? Tanya bapak. Tadi waktu Yusuf pulang ada ayah dan katanya ayah mau menyusul. Jawab Yusuf dengan mengunyah makanan. Kalau mau menyusul mungkin nanti. Maklum Nat, bapaknya kayaknya kangen sama Alfian. Ucap ibuku dengan sedikit tertawa. Aku hanya tersenyum dan tanpa ikut berbicara. Aku menghampiri ibu yang sedang duduk di sofa ruang tamu dengan membaca majalah. Aku duduk di hadapannya. Malam itu pukul 8.15. Yusuf sudah tertidur. Ada apa Nat? Kok kayak ada yang mau diomongin? Nadine mau ngomong tentang Nadine dan Mas Alfian, Bu. Memangnya kenapa? Ada masalah? Sebenarnya Nadine berat Bu mau ngomongin semua ini. Apalagi bapak lagi kurang sehat. Ada apa Nat? Ayo cerita. Mas Alfian menikah lagi Bu. Jawabku dengan menangis. Ibu kaget mendengar semua pernyataan yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Apa kamu bilang? Gak mungkin Nat, gak mungkin Alfian seperti itu. Alfian itu bukannya sangat menyayangi kamu. Apa alasannya dia ngelakuin ini? Tanya ibu dengan sangat terkejut dan membuat matanya berkaca-kaca. Nadine gak tahu Bu kenapa Mas Alfian kayak gitu. Apa dia gak mencoba menjelaskan ke kamu? Dia mencoba menjelaskan Bu, tapi Nadine, tapi apa? Kamu gak memberikan kesempatan dia untuk menjelaskan. Seharusnya kamu biarkan dia menjelaskan semuanya Nat. Nadine terlalu sakit hati Bu untuk menerimanya, sehingga Nadine gak mau mendengar apa yang akan dijelaskan. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi pada anak hamba? Terus bagaimana dengan bapak ketika mendengar ini Bu? Ibu gak tahu. Yang jelas pasti bapak syok mendengar ini. Aku langsung duduk sembari berlutut, bermaksud untuk mencium tangan ibuku. Kepalaku aku sandarkan kepada pangkuan ibu. Ibu pun mengusap kepalaku dengan lembut. Aku menangis di pangkuannya. Ibu memberikan sebuah nasihat yang begitu mendalam, yang semakin membuatku semakin menangis terseduh-seduh. Ibu menyarankanku untuk berbicara kepada bapak, karena bagi ibu lebih cepat lebih baik. Aku pun masuk ke kamar bapak. Bapak sudah memejamkan mata di tempat tidur. Ada apa Nat? Kok kamu kayak habis nangis gitu? Maafin Nadine Pak. Nadine gak bisa bertahan dari cobaan yang Allah berikan kepada Nadine. Maksud kamu apa Nat? Ada madu di rumah tangga Nadine dan Mas Alfian Pak. Astagfirullah, ucap bapak dengan mengusap dadanya. Maafin Nadine Pak. Nadine telah salah memilih laki-laki. Kamu bukannya salah memilih Nat, hanya Allah saja yang sedang menguji sebesar apa kesabaran kamu dan perjuangan kamu untuk bertahan. Tapi Pak, Nadine gak kuat untuk menghadapinya. Cinta itu bukan untuk dibagi Pak, apalagi seharusnya Mas Alfian harus izinkan. Kamu kuat Nat,
Kamu hanya butuh waktu untuk menerimanya. Bersabar dan terus bersabar. Terima kasih sahabat HM sudah mendengarkan kisah ini hingga tuntas. Tunggu kelanjutannya esok di jam yang sama.